Suara saya jelas nggak, teman-teman? Halo, tes 1, 2, 3. Apakah jelas? Bagus, baik didengar di sana. Jelas, Pak. Kalau misalkan ini saya lepas ini masih jelas nggak? Atau lebih jelas yang tadi? Lebih jelas yang tadi, Pak. Tadi ya, penerimaan baik. Ternyata ada perbedaan posisi menentukan kualitas ini. Ya, jadi pada sesi pertemuan hari ini ya, kita akan membahas layanan server yang lainnya, yaitu web server, DNS server, dan mail server. Kemudian sekaligus akan saya tampilkan bagaimana cara mengkonfigurasi melalui simulator ya. Packet tracer kita masih gunakan packet tracer. Lalu bagaimana juga ketika sudah dikonfigurasi fungsionalitas dari service tersebut seperti apa, layanannya bagaimana. Jadi kalau kita membangun web server itu untuk apa sih? Kemudian dilanjutkan dengan DNS server. DNS server itu untuk apa? Dan juga mail server. Ini informasi awal ya. Teman-teman kan tidak asing dengan internet ya. Browsing, kemudian streaming, ya, download ya, kemudian chatting dan seterusnya. Itu adalah salah satu di antara banyak hal yang bisa dilakukan dalam jaringan internet. Ya, di antaranya browsing tadi itu kita kegiatannya adalah mengakses halaman situs ya, mengakses halaman situs. Di mana sebuah situs itu atau website itu adalah sebuah halaman yang berisi teks, kemudian gambar, bisa juga ada videonya, bisa juga ada audionya yang sematkan, diatur menggunakan bahasa pemrograman web ya untuk uh, front end ya, bagian yang berinteraksi dengan pengguna itu, yang mana berkas-berkas tersebut itu lokasinya ada di server. Nah, karena berkaitan dengan website atau situs, maka layanan atau service yang mengakomodasi permintaan dari klien yang berhubungan dengan website itu maka akan dilayani oleh service web atau web server. Kemudian nanti DNS server, mail server juga seperti itu. Tapi kita akan langsung masuk saja ke simulator ya untuk menggambarkan secara jelas web server itu apa dan bagaimana. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Nanti silakan dikonfirmasi apakah sudah tampil atau belum. Ini saya share sekarang. Ya, apakah sudah tampil teman-teman untuk tampilan ini simulator packet tracer di gimana? Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi review sedikit. Kemarin kita sudah masuk ke mode client server ya. Yang tadinya kita peer to peer ada dua model kan ya, peer to peer, kemudian client server. Client server kita sudah praktek, sudah membahas tentang DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, atau service yang memberikan konfigurasi IP address secara otomatis. Server memberikan IP address berdasarkan dari range yang sudah ditentukan. Nah, kali ini kita akan langkah ke layanan internet, diantaranya ada web server, kemudian ada DNS server, dan juga mail server. Toolnya ada lagi yang lainnya, ada FTP server, dan seterusnya ya. Tetapi konsepnya
Sama, konsepnya sama. Konfigurasinya juga tidak jauh berbeda. Intinya ini ketika kita membangun layanan seperti ini itu tidak selalu harus terhubung dengan internet, tidak selalu terhubung dengan internet. Jadi bisa juga dibangun untuk jaringan intranet. Fungsinya apa? Fungsinya salah satunya adalah mendukung kegiatan operasional organisasi yang menggunakan sistem informasi berbasis web. Contohnya itu, uh, salah satu contohnya. Jadi misalkan nih, teman-teman membangun sistem informasi, kemudian menggunakan bahasa pemrograman PHP atau Python untuk website gitu ya, maka kan perlu yang namanya web server karena nanti digunakan secara intranet. Intranet itu berarti hanya organisasi itu yang menggunakan ya. Jadi tidak ada jaringan di luar dari organisasi, tidak juga organisasi itu keluar ya. Tidak ada di luar organisasi yang masuk ke situ, tidak ada juga di dalam organisasi yang keluar. Jadi hanya di lingkungan terbatas atau intranet. Nah, salah satunya juga bisa digunakan untuk mendukung sistem informasi yang menggunakan platform berbasis web. Itu membutuhkan yang namanya web server. Kemudian nanti ada DNS server dan seterusnya. Nah, saya akan langsung kita buat dulu skemanya ya. Jadi saya akan menambahkan satu server dan dua client ya. Jadi saya masuk di end device ini ya. Kemudian di daftar end device ini saya pilih yang server ya. Ingat kalau misalkan kita akan membangun jaringan client server, berarti kita harus menambahkan server dan client. Jadi harus ada server dan ada client. Tambahkan server satu di sini. Saya besarkan lagi. Oke, di sini saya tidak akan membahas masalah IP address lagi ya, masalah subnetting dan seterusnya. Nanti kita gunakan IP privat saja. Kita gunakan IP privat. Server sudah, kemudian ini saya rubah dulu namanya supaya kita nanti ketika menambahkan server-server yang lain, kita tidak tertukar, tidak bingung bagian mana server yang web, bagian mana yang server DNS dan seterusnya. Ini saya tulis server. Lalu berikutnya saya tambahkan client 2. Nah, ini saya rubah juga client 1 misalnya. Client 2. Oke. Nah, ini kita sudah ada 2 PC client dan 1 server. Lalu berikutnya kita hubungkan karena ini kita menggunakan jaringan intranet ya. Jadi ini hanya di dalam organisasi saja ya. Jaringan LAN ya. Kita menggunakan perangkat switch ya. Kita tambahkan switch 1 di sini. Kemudian kita tambahkan kabel ya untuk menghubungkan perangkat-perangkat ini. Jangan lupa kabelnya kabel straight ya, karena antara PC dengan switch itu adalah perangkat yang berbeda. Nah, contoh seperti ini. Jadi ini saya berikan deskripsi ya, semacam overview-nya ya. Sebuah perusahaan menggunakan sistem informasi basis web yang dikelola oleh server server
Ini deskripsi. Jadi di sini ceritanya ini perusahaan yang organisasi memiliki sistem informasi menggunakan web. Nah, dikelola oleh web server. Nah, kira-kira seperti ini. Di sini ada web servernya, kemudian ada visi klien yang digunakan untuk operasional ya. Jadi transaksi, pencetakan laporan, dan seterusnya. Nah, lalu berikutnya jangan lupa setelah kita membangun jaringan, kita sudah hubungkan perangkat-perangkat yang ada di situ. Berikutnya adalah kita mengkonfigurasi IP address ya, atau pengalamatan. Jangan sampai lupa, karena setiap perangkat yang ada di dalam jaringan itu dapat terhubung jika masing-masing perangkat tersebut sudah diberikan identitas berupa alamat atau IP address. Nah, ini saya akan review sedikit ya tentang DHCP yang tahun lalu sudah kita bahas sebelumnya. Karena di sini saya ingin mengkonfigurasi IP address secara otomatis. Jadi server itu mengkonfigurasi berbagai macam service sekaligus itu sangat memungkinkan. Kalau di dalam kenyataan ya ada server-server yang memang dipisah ya fungsionalitasnya. Ini web server sendiri, DNS server sendiri, FTP server sendiri, dan seterusnya. Tetapi ada juga yang digabung. Ini tergantung dari sisi spesifikasi, dari sisi komunikasi data, dan seterusnya. Jadi bisa digabung, bisa juga dipisah. Kalau di dalam case ya, soal-soal seperti ini ya tergantung skenario-nya bagaimana. Kalau di sini skenario-nya ya hanya satu server saja, dia menjalankan web server, mengelola sistem informasi berbasis web, tapi juga dia sekaligus karena hanya intranet ya, untuk klien-klien yang terhubung di situ juga difasilitasi lewat service DHCP. Jadi ini saya akan konfigurasi dulu DHCP ya. Saya masuk ke web servernya dulu. Jadi tapi tidak harus digabung dengan DHCP enggak. Hanya DHCP itu kan memudahkan ya untuk melakukan otomatisasi, membantu setiap klien yang terhubung untuk bisa mendapatkan IP address kan. Jadi kan tidak harus memasukkan IP secara manual. Tapi tidak harus dilakukan secara harus kalau di web server harus dengan DHCP, harus dengan apa enggak harus seperti itu. Nah, di sini saya masuk ke jendela konfigurasi server ya. Yang sudah saya beri nama web server ini tadi ke PC server. Kemudian karena tadi saya sudah akan mengkonfigurasi DHCP, maka saya masuk ke bagian tab service, lalu masuk ke DHCP di sini. Oh ya, sebelum kita masuk ke DHCP, kita harus konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Jadi kita harus server itu bisa memberikan IP address ke klien secara otomatis. Tetapi server kan tidak bisa IP address-nya server berapa berarti. Nah, maka harus kita konfigurasi karena tidak memberikan ke dirinya sendiri secara otomatis. Maka untuk konfigurasi IP address dari server ini harus kita lakukan terlebih dahulu. Saya gunakan kelas C ya, yang IP privat. 192.168.1.1. Default gateway di sini belum ada router, ini kita kosongin saja dulu. Oke, ini IP server sudah. Kemudian kita kembali lagi ke service DHCP ya. DHCP, kemudian service-nya ini saya on kan terlebih dahulu. Kemudian di sini start IP address-nya 192.168.1 nih tadi ya. Kemudian start-nya ini 0-nya kita rubah 2. Jadi karena 1 sudah di assign, sudah dipasang untuk dirinya sendiri, maka ketika memberikan
Itu mulai dari 2 kita atur seperti itu. 192 ini artinya seperti itu ya. 192, 168, 12. Jadi pemberian IP address-nya mulai dari 2. Subnet masknya karena ini kelas C 255, 255, 255, 0. Oke, kalau sudah kita klik save saja di sini. Nanti di sini akan terupdate ya. Start IP address-nya 192, 168, 12 dan seterusnya. Oke. Ini yang pertama dulu ya, yang DHCP. Sekaligus kita review pertemuannya lalu. Lalu berikutnya kita ke klien ya. Kita masuk ke konfigurasi IP address untuk merequest IP lewat layanan DHCP yang sudah kita konfigurasi tadi. Nah, kita masuk ke IP configuration, kemudian di sini kita pilih yang DHCP. Requesting IP address, request successful. Nah, kemudian akan muncul di sini. Ini tidak bisa dirubah ya, tapi ada apa namanya warna abu-abunya ini. Maksudnya ini mendapatkan secara otomatis. 192, 1812. Oke, ini sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasi tadi. Klien berikutnya DHCP, kita masuk IP configuration ya, DHCP kita buka. Nah, kemudian ini memperoleh berikutnya ya, 2 tadi, ini 3. Oh iya, IP address itu tidak harus, misalkan klien 1 berarti dia yang 2, klien 2 berarti dia yang 3, karena urut gitu ya. Tidak harus seperti itu, tergantung kita menghidupkan PC yang mana terlebih dahulu. Karena ketika PC tersebut hidup, dia akan langsung request IP. Kalau misalkan di kenyataan gitu ya, di kenyataan ada 10 komputer yang berurutan dari kiri ke kanan. Kalau kita mau kemudian IP address-nya urut gitu ya, jadi kita hidupkan dari paling kiri, kita hidupkan, kemudian berikutnya sebelahnya ya, sebelah kanannya, kemudian nanti sebelah kanannya lagi, nanti IP yang diperoleh itu urut. Hanya di dalam jaringan, IP address urut itu tidak berarti apa-apa sih. Jadi tidak harus urut juga. Yang penting semuanya, seluruhnya mendapatkan IP address. Jadi tergantung admin jaringannya. Ada yang saya inginnya urut ya silakan caranya seperti itu. Saya inginnya pokoknya semua terhubung ya sudah hidupkan saja semua bareng-bareng. Mau dari kanan atau dari kiri yang penting nanti klien itu akan request. Ya oke, ini review tadi sedikit ya. Berarti ini sudah ya, memperoleh IP address dan ketika kita lakukan tes koneksi, saya menggunakan perintah ping di sini, ping spasi IP tujuan. Yang saya tuju adalah server dan pokoknya di luar dirinya sendiri ya. Ada server, ada klien. Server itu tadi 192.168.1.1. Saya reply, maka ya berarti tidak ada masalah ya untuk IP yang diberikan dengan IP yang ada di server. Saya ping lagi coba misalkan ke 3, yang ke yang 1 ya. Kita juga. Nah, tes koneksi menghasilkan gambaran bagaimana jaringan tersebut dibangun ya. Ketika tes koneksi menghasilkan reply, maka secara umum untuk jaringannya sudah kita bangun itu dari sisi koneksi sudah bisa terhubung. Maka kita bisa melangkah ke konfigurasi-konfigurasi berikutnya. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan lanjut ke web server sekarang. Kita akan lanjut ke web server. Nah, web server itu berarti kita masuk ke servernya yang tadi sudah saya beri nama web server di sini. Bisa saya klik ya, nanti akan muncul jendela dari PC server ini. Ya, kemudian kita masuk ke tab service. Nah, web server itu tadi saya sampaikan ya. Jadi layanan yang memberikan apa namanya pengiriman berkas-berkas yang diminta dari sebuah alamat
web yang dibuka oleh klien. Jadi misalkan klien itu membuka alamat web Stikom Yosudarso gitu ya, contoh ya. Jadi membuka alamat web Stikom, nanti klien itu akan melalui browser akan membuka halaman dari web Stikom yang web itu berisi teks, gambar, dan seterusnya yang akan di-request, dimintakan berkas-berkas itu ya ke server. Server apa? Server web atau web server. Nah, nanti web server akan merespon dengan mengirimkan berkas-berkas itu ke klien sehingga tampil halaman situs atau website dari Stikom ya sudah. Itu contohnya. Maka ketika kita masuk ke service, kemudian masuk ke untuk web server itu kita masuknya yang HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ini yang berkaitan dengan website. Nah, di sini kita on-kan dulu ya HTTP ini. Ini defaultnya on sih, defaultnya on. Ini ada HTTPS juga. Kalau ada S-nya tuh S-nya tuh secure ya. Jadi ada perbedaan yang tanpa S dengan yang ada S-nya di sini. Tapi intinya sama. Dia akan mengirimkan berkas-berkas yang diminta pada sebuah halaman web atau halaman situs yang dibuka oleh klien. Nah, kemudian di dalam HTTP ini ada file manager. Nah, file manager ini adalah berisi berkas-berkas yang ada pada situs atau halaman website tersebut tergantung dari halaman yang kita sedang akses. Jadi kalau misalkan kita membuka halaman situs dari Stikom, itu kita biasanya masuk di bagian indeksnya terlebih dahulu ya. Nah, indeks itu ada berkas-berkasnya. Ada teksnya, ada gambarnya, ada animasinya juga yang dikerjakan oleh JavaScript ya, dan seterusnya yang sudah disusun posisi-posisinya menggunakan CSS ya, itu bahasa untuk layout web gitu ya. Nah, itu disimpan di file manager di berkas, contohnya adalah index.html. Nah, ini. Kemudian ada lagi beberapa berkas yang lainnya gitu ya. Beberapa berkas yang lainnya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan berikutnya? Yang kita lakukan berikutnya adalah ketika berkas ini sudah ada semua. Ya, defaultnya ada. Kalau belum ada ya berarti kita harus memasukkan berkas itu ke bagian file manager yang ada di web server untuk bisa diakses ya berkas-berkasnya itu. Jadi web server itu memiliki direktori khusus ya, yang nanti direktori itu digunakan untuk mentransfer berkas-berkas yang diminta. Kalau misalkan di web server itu ada beberapa situs, ada beberapa website, maka akan dipisahkan direktorinya. Jadi direktorinya beda-beda. Teman-teman sudah dapat pemrograman web atau belum ya? Belum, Bro. Belum ya? Belum dapat ya? Nah, kalau sudah dapat kan sudah punya gambar aja. Kalau belum nih saya beri gambaran. Jadi sudah pernah dengar istilah ini, hosting, server hosting. Pernah dengar istilah itu? Pernah, Pak. Pernah ya? Ya, server hosting itu adalah web server. Jadi mungkin ketika teman-teman sedang browsing ya, atau mungkin sedang buka YouTube ataupun
situs yang lain, terkadang kan ada iklan tuh yang menawarkan hosting website gitu ya. Nah, hosting website itu adalah web server gitu maksudnya. Jadi misalkan saya hosting di situ, kemudian ada orang lain yang hosting juga di situ. Saya hosting website saya misalkan, website pribadi gitu, website profil saya misalkan. Ada orang lain juga yang hosting website profil juga dia di situ juga. Nah, itu nanti akan dibedakan. Ya, paling mudahnya foldernya dibedakan, kemudian tapi tidak sesederhana itu. Nah, nanti ketika ada request halaman yang diminta akan ditujukan ke direktori tertentu. Gitu ya. Ini di sini ceritanya ini hanya satu direktori saja karena ini memang tidak selengkap ketika kita menggunakan konfigurasi web server pada perangkat server asli ya. Jadi kalau perangkat server asli menggunakan sistem informasi Windows Server atau Linux ya, itu nanti akan lebih detail lagi. Nah, tapi di sini kita belajar konsepnya karena dasarnya sama, fungsionalitasnya sama juga. Secara teknis pun sama. Nah, di sini ketika kita sudah nyalakan on ya, kita aktifkan, kita on kan gitu ya, maka berkas-berkas ini itu sudah bisa diakses oleh PC client. Sudah bisa diakses. Nah, yang ingin saya rubah adalah karena nanti kita akan belajar untuk membuat beberapa web server atau beberapa web ya, maka kita melakukan sedikit ya, sedikit pengeditan perubahan pada dokumen indeks. Dokumen indeks ini untuk membedakan nanti ini website apa ketika nanti kita akses. Ya, ini saya halaman pertama itu adalah halaman indeks. Jadi saya masuk ke indeks ini ya. Lalu saya klik yang edit. Nah, ini adalah bahasa HTML ini untuk mengatur tampilan dari sebuah website ya. Nah, di bagian apa namanya indeks ini yang akan saya rubah adalah bagian ini, Cisco Packet Tracer. Ini kalau dirubah bentuknya hasilnya seperti apa sih Pak? Hasilnya begini. Ini sebelum saya rubah ya. Jadi ketika saya sudah aktifkan tadi ya HTTP dan HTTPS itu tadi sudah saya on kan ya seperti ini ya. Maka sudah bisa diakses dari klien. Mengaksesnya itu melalui browser ya. Jadi kita masuk ke salah satu klien di sini, masuk ke desktop, lalu masuk ke web browser. Ya, kemudian URL ini kita isi dengan kita belum bisa isi misalkan nama webnya itu domainnya apa, misalkan google.com atau stickomnews.ac.id. Belum, itu nanti itu adalah nama alias, nama domain yang nanti akan kita praktekkan juga ya konfigurasinya bagaimana setelah web server nanti. Nah, kita bisa memanggil website itu menggunakan dua cara ya, menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan nama domain. Menggunakan nama domain. Ini yang paling mudah. Karena paling mudah juga dihafalkan. Akan menjadi alias ya. Alias itu berarti nama lain dari website yang kita akan akses. Contohnya adalah google.com. Jadi kalau kita mengingat google.com kan lebih mudah ya. Google.com. Berarti saya harus ketik itu di bagian URL. stickomnews.ac.id. Kemudian youtube.com. mail.google.com dan seterusnya. Tapi itu adalah nama domain. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan IP address.
Jadi kita bisa mengakses sebuah website menggunakan IP address. Jadi karena di sini kita bisa belum konfigurasi nama domainnya, ya, maka yang baru bisa kita gunakan untuk mengakses alamat web itu menggunakan IP address-nya. Lalu IP address berapa yang kita masukkan di sini? Yang kita masukkan adalah IP address dari web servernya. Maka yang kita masukkan adalah karena tadi web servernya IP-nya adalah 192.168.1.1, yaitu yang kita masukkan di bagian URL. Ini saya masukkan 192.168.1.1. Bisa saya klik go di sini atau saya tekan enter langsung. Nah, ini sudah tampil alamat tampil halaman web dari 192.168.1.1. Masih saya sebut IP address-nya karena saya belum memberikan nama domainnya. Jadi ini masih menggunakan IP address. Nah, kita akan mengedit supaya nanti ketika tampil di sini tulisannya bukan Cisco Packet Tracer karena ini kan default ya. Ini sudah bawaan. Kita akan rubah ini. Kita akan edit sehingga nanti ketika yang diminta dari soal yang dikerjakan oleh teman-teman itu adalah buatlah web server Google, buatlah simulasikan web server Google, simulasikan web server YouTube dan seterusnya. Maka nanti akan tampil di sini muncul ketika dipanggil itu tidak Cisco Packet Tracer tapi nanti misalkan Google atau YouTube atau yang lain, tergantung dari teman-teman mengerjakan yang diminta apa di situ. Nah, ini selanjutnya. Jadi kita akan melakukan perubahan pada judul ya. Jadi di bagian judulnya ya. Nah, ini saya kembali lagi ke yang server tadi. Nah, ini ya server. Ini saya buka klien dan server berdampingan. Nah, masuk ke masih di bagian service HTTP ini ya. Lalu di bagian index ini saya masuk ke edit ya. Nah, di bagian ini kan ada center font size ya. Ini tuh judulnya ya. Nah, ini saya blok tulisan Cisco Packet Tracer ya. Misalkan ini saya rubah menjadi sistem karena tadi ditulis deskripsi ini sebuah perusahaan menggunakan sistem informasi berbasis web yang dikelola oleh web server. Maka ceritanya di sini ya berarti untuk judulnya ya sistem informasi gitu ya. Sistem informasi akademik misalkan. Nama datang tuh ini tidak harus dirubah yang ini ya. Tapi yang atas ini harus disesuaikan supaya nanti tidak bingung. Ini kalau tidak dirubah, web server manapun yang kita buat itu nanti namanya sama Cisco Packet Tracer dan ketika itu akan kita cek ini sudah betul atau belum, kita nggak tahu yang mana. Ini untuk memudahkan. Kali yang bagian ini welcome to ini ya, welcome to ini akan saya rubah juga. Saya welcome to ya misalnya. Ini sudah saya rubah. Terus welcome to Sia juga sudah saya rubah. Nah, lalu berikutnya biasa kalau kita melakukan perubahan pada dokumen kita simpan, kita save. Ya, saya klik save di sini, kemudian nanti ada konfirmasi apakah akan ditimpa overwrite ya. Pilih yang yes saja. Yes. Oke. Sekarang kita coba akses lagi dari client 1 masih dengan IP yang sama ya karena memang IP-nya adalah itu tadi. Kita klik go sekarang. Nah, ini sudah berubah ya.
Nah, intinya ketika kita klik Go di sini, maka klien itu akan request berkas-berkas yang ada pada halaman indeks ini ya. Kemudian berkas itu akan di-request atau dimintakan ke web server. Saya hidupkan lampu sebentar ya, karena sepertinya tidak mampu. Ya, jadi akan di-request ke server, yang kemudian server itu akan mengirimkan berkas-berkas yang menyusun halaman indeks dari sistem informasi akademik yang kita akses ini misalkan. Nah, nanti akan teksnya dikirimkan dan seterusnya. Setelah teks itu diterima, kemudian disusun menggunakan bahasa HTML ini ya, sehingga posisinya tulisan sistem informasi akademik ini ada di atas, center ya, di tengah, kemudian ada garis di sini ya, dan seterusnya. Sehingga tampil halaman website atau situs yang kita buka tadi. Nah, ini yang pertama dulu tentang web server. Sampai di sini untuk konfigurasi web server selesai. Hanya seperti itu saja. Jadi kita hanya mengaktifkan. Ini defaultnya sudah on sih sebetulnya. Defaultnya sudah on. Tapi pastikan harus on. Kemudian di bagian index kita edit, kita rubah tadi. Ya, untuk apa namanya, membantu ketika nanti banyak web server yang kita buat ya, membedakan website ini. Sampai di sini dulu untuk yang web server. Kira-kira teman-teman paham gambarannya seperti apa? Yang saya praktekkan ini jelas. Kalau ada yang mau tanya, silakan sekali tanya aja sekali. Kita coba akses dari klien 2 ya, namanya 192.168. Ya, gimana teman-teman? Ya, oke ya. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang. Ini adalah web server ya. Ini saya beri nama server saja deh, karena di sini ada web server. Server nanti ada mail. Oh, iya. Satu lagi tadi ada DHCP. Oke. Geser lagi supaya tulisannya tidak tertutup. Nah, lalu berikutnya tadi web server, kita akan bahas berikutnya adalah DNS server. Jadi DNS server ini adalah DNS itu kependekan dari Domain Name System. Jadi pemberian nama domain yang berkaitan dengan masih berkaitan dengan website, kemudian dengan internet tadi. Jadi kalau tadi ya kita coba akses alamat website itu menggunakan IP address ya. Kali ini kita
akan akses menggunakan nama domain. Nama domain ini adalah nama alias atau nama lain menggunakan apa namanya huruf ya, menggunakan penamaan ya, alfabet bentuknya. Jadi tkomyos.ac.id, google.com, youtube.com, dan seterusnya. Dan itu yang lebih mudah untuk dihafal ya oleh kita ya. Jadi tidak lagi misalkan saya mau buka sianya Stikom, saya harus mengetikkan IP 172.16.11 misalkan. Yang menghafalkan rangkaian angka itu kan dibandingkan dengan menghafalkan nama ya, itu kan lebih mudah nama ya. Maka domain ini digunakan untuk memudahkan pemanggilan sebuah alamat web dengan menggunakan nama alias atau nama lainnya. Jadi selain IP address itu ada nama lainnya, yaitu nama domain. Nah, ini saya tutup dulu untuk nama domain ya. Untuk nama domain, kalau tadi kita itu web server itu di bagian HTTP. Nah, berikutnya nama domain ini ada pada, masih sama di service, ada pada DNS di sini. DNS service. Nah, kalau tadi kan HTTP kita on kan ya. Defaultnya juga sudah on. Nah, DNS ini kita lihat ini belum on. Belum on ya. Nah, maka ini kita on kan dulu supaya service dari DNS ini itu sudah up atau sudah hidup ya. Sehingga ketika ada request sebuah alamat website menggunakan nama domain, itu bisa difasilitasi oleh server ini karena DNS service-nya sudah dinyalakan atau sudah dikonfigurasi. Nah, lalu berikutnya di sini ada name ya. Nah, name ini adalah nama domain yang kita akan tambahkan. Ini adalah nama domain yang akan kita tambahkan. Kemudian di sini adalah address. Address ini adalah IP address dari nama domain tersebut yang akan dipasangkan. Jadi misalkan di sini akan saya tulis nama domainnya adalah stikomyos.ac.id. Ya, kenapa tidak pakai www? Ya, kalau www itu kan World Wide Web ya. Itu kan ini ya, dari URL secara otomatis ya, HTTP atau HTTPS, www, titik, dan seterusnya. Nah, yang kita gunakan berikutnya lagi adalah nama domain. Kemudian address-nya ini adalah alamat IP dari server web yang kita akan pasangkan ke nama domain tersebut. Nah, kebetulan tadi IP-nya juga masih sama, yaitu 192.168.1.1. Kalau sudah, kita bisa klik add di sini. Nah, nanti akan masuk ke dalam tabel DNS ya. Tabel DNS itu berarti maksudnya begini. Server DNS itu menyimpan record ya yang berisikan nama domain beserta dengan IP address-nya. Jadi ketika ada permintaan akses ke nama domain tertentu ya, nanti permintaan itu, request itu dari klien akan dicocokkan atau dicek di bagian tabel DNS ini. Jadi kalau misalkan mencari stikomyos.ac.id, oh ketemu. Kemudian stikomyos.ac.id ini berkasnya harus ditransfer dari server dengan dari web server dengan IP berapa? IP-nya adalah ini.
Oh, berarti nanti klien itu akan diberikan informasi untuk request berkas-berkas itu ke IP sekian. Maka nanti akan kembali lagi ke proses komunikasi data ketika nanti akan mengirimkan paket-paket yang berisi request halaman atau berkas-berkas dari web itu. Tujuan dari paket itu IP address-nya sudah bisa ditambahkan, yaitu sekian misalnya. Nah, kemudian kita kalau sudah di sini, kita sudah menambahkan stickernews.ac.id. Berikutnya adalah kita akan akses ya. Kita akan akses, ini sudah selesai DNS. Kita akan akses dari client sekarang. Lewat web browser. Ingat ya, karena ini kaitannya dengan internet, salah satu apa ya namanya, aplikasi yang digunakan untuk mengakses adalah browser. Saya tulis di sini URL dengan nama domain yang tadi sudah kita tambahkan ya. Ac.id. Saya klik go di sini. Saya klik go atau saya klik apa? Saya enter. Nah, sampai di sini ini kalau lama ya, nggak muncul ya. Itu berarti ada proses yang tidak sampai. Jadi request domain ini tidak ada yang handle gitu mas. Tidak ada yang menghandle. Menghandle itu maksudnya berarti tidak ada yang merespon, tidak ada yang menjawab, tidak ada yang menghandle. Ini saya ingin menunggu sampai tampil apa namanya informasinya di sini. Ini nggak usah saya tutup ya, tapi saya buka yang klien dulu, klien 2 dulu. Ya. Kalau web server tadi kita hanya konfigurasi, yang penting klien-klien itu terhubung ke web server yang dituju gitu ya. Apalagi web servernya ini satu jaringan ya, jaringan LAN ini ya, intranet gitu ya. Nah, maka ya karena klien 2 sudah bisa ngeping ke server, dan kebetulan web servernya itu juga server ini, ya otomatis ketika sudah bisa ngeping terhubung, mengakses berkas-berkas itu, meminta, merequest berkas-berkas halaman web yang diminta, langsung dijawab. Nah, ini saya kembali lagi nih. Nah, di sini akan tampil hostname unresolved. Ini artinya nama domain yang diminta oleh klien ini di request itu tidak ada yang menghandle, unresolved. Nggak ada yang ya istilahnya tidak ada yang mengerjakan, tidak ada yang mengeksekusi dan seterusnya. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena kita, ini saya lewat klien 2 ya. Ini saya supaya apa namanya tidak hilang tulisan ini. Karena kalau kita masuk ke IP configuration ya di sini. Nah, di sini ada yang namanya DNS server. DNS server ini masih blank atau masih kosong tadi, masih kosong. Setiap permintaan alamat web atau situs menggunakan nama alias atau nama domain itu yang di request adalah server DNS atau DNS server. Nah, karena harus request ke server DNS, maka klien tersebut itu harus tahu server DNS-nya berapa. Nah, harus tahu itu berarti ya ini harus terisi IP address yang dituju untuk melakukan request nama domain itu kemana. Karena DNS server di sini masih kosong ya. Ini kan IP address-nya masih kosong ya. 0.0.0.0 ini berarti default nih. Maka ketika ada request nama domain seperti ini, hasilnya ya tidak ada yang menghandle. Klien ini nggak tahu harus merequest nama domain itu kemana.
karena IP yang dituju tidak ada. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat pemanggilan nama domain ini menjadi bisa sukses? Maka kita harus menambahkan DNS server IP address pada DNS server ini. Nah, karena ini tadi kita konfigurasi menggunakan DHCP dan seluruh konfigurasi DHCP itu ada di bagian server, maka yang harus kita lakukan adalah kita kembali ke server, ya. Kita masuk ke service, kita masuk ke service ya, service. Kemudian dalam service DHCP tadi, ketika memberikan IP otomatis ya, pemberian itu kita harus sertai dengan pemberian DNS server. Nah, di bagian DNS server ini kan masih 0 nih. 0, 0, 0, 0 ya. Ini artinya bahwa ya ketika memberikan IP address, DNS servernya ya kosong. Ini pun demikian default gateway. Tapi karena ini belum ada router ya, maka ya ini di defaultkan saja 0, nggak masalah. Karena memang nggak ada router. Kalau ada router ini harus diisi juga. Diisi dengan apa? Diisi dengan IP router ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Nah, IP yang kita masukkan di sini berapa? Nah, IP-nya adalah karena DNS servernya masih satu di server itu juga, karena ini kan intranet ya. Maka IP yang kita masukkan ya IP-nya dari server itu, yaitu 192.168.1.1. Kalau sudah, kita klik save di sini. Nah, kemudian di sini nanti akan terupdate DNS server ya. Itu IP-nya sekian. Nah, kita bisa close. Sekarang kita kembali lagi ke client 2 ini ya. Nanti setiap client harus kita update. Ketika ada perubahan konfigurasi DHCP, maka klien-klien itu bisa kita lakukan update ya, supaya kemudian mendapatkan konfigurasi yang baru. Tidak hanya IP address, tetapi ada lagi DNS server. Dan caranya adalah dengan kita switch ke static, kemudian kita switch lagi ke DHCP. Nah, nanti kita akan perhatikan sekaligus. Nah, di sini akan muncul DNS server. Sekarang sudah muncul ini. Artinya bahwa konfigurasi DNS server tadi yang di DHCP server sudah kita tambahkan, itu sudah diupdate oleh klien ketika melakukan request ulang pada DHCP. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama juga pada klien 1. Ini saya tutup dulu web browsernya ya. Saya masuk ke IP configuration, saya switch ke static, lalu saya switch kembali ke DHCP. Requesting IP address successful, DNS servernya sudah diperoleh. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan coba panggil kembali menggunakan nama domain. Yang nanti nama domain itu akan di-request ke DNS server yang IP-nya sudah kita tambahkan pada konfigurasi DHCP di server. Ya, kita masuk ke web browser ini dari klien 2 ya. Tadi kan klien 1 ya. Dari klien 2. Saya tulis di sini sekarang icomyos.ac.id. Bisa saya tekan enter atau saya klik go. Maka akan muncul halaman dari SIA Stickout. Saya lakukan lagi di klien 1 ya. Sama icomyos.ac.id. Saya klik, tadi saya tekan enter di sini. Ini saya klik go. Ya, sekarang sudah bisa menghasilkan halaman itu tampil karena berkas-berkas yang dibutuhkan untuk menyusun halaman tersebut sudah bisa ditransfer oleh DNS server dan web server. DNS server itu untuk mencari nama domain dengan alamat web servernya.
Kemudian web server ini digunakan untuk mentransfer berkas-berkas yang menyusun halaman situs atau halaman website. Kalau misalkan ini saya panggil menggunakan IP address, ya masih bisa. 192.168.1.1 ya masih bisa juga. Nah, tetapi kita di dalam memanggil sebuah website, walaupun bisa menggunakan IP address juga, website itu kenapa menggunakan nama domain lebih mudah? Karena juga IP dari sebuah website itu bisa berubah-berubah. Jadi kalau kita bicara web hosting gitu ya, kemudian kita hosting ke web server hosting tersebut, kemudian kita hosting nama domain juga, kita berlangganan nama domain, itu ketika kita mengakses menggunakan nama domain, bisa jadi dalam IP address yang dituju pada server DNS-nya itu ada perubahan IP address. Jadi bisa ketika kita akses pada saat yang berbeda dengan IP address yang sama itu tidak muncul atau tidak tampil. Misalkan saya panggil satu-satu lagi gitu ya. Saya panggil satu-satu lagi tapi servernya di sini misalkan dia berubah tidak satu-satu tapi 1.5 misalkan ini. IP-nya 1.5 ya. Ya, kalau yang dulu tadi ya. Oke, ini saya coba ya. Apakah langsung bisa update secepat itu saya coba. Nah, dia uh, tidak muncul ya, karena sudah berubah IP-nya. Kalau 1.5, oh iya nih, request time di hasilnya ya. 1.5, nah dia muncul. Tapi kalau menggunakan nama domain, ya IP-nya berapapun, itu akan bisa diakses. Dengan catatan, di bagian DNS juga kita berubah juga. Tadi kan dari 1.1 ke 1.5 ya. Di save dulu. Kemudian saya panggil lagi. Yos. Ini addressnya berubah, maka ini juga harus dirubah di DNS server. Nah, ini ya 1.5 saya rubah ya. Kita switch ke static ke DHCP lagi. 1.5. Oke. Kita request sekarang. From yos.ac.id. Nah, ini sudah berhasil kita panggil menggunakan nama domain. Ya, ini DNS server ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sudah tergambar? Sudah paham gambaran penggunaan web server, DNS server, dan seterusnya? Ya oke, kita lanjut ya sekarang. Ya, DHCP server, web server, DNS server, berikutnya adalah mail server. Jadi kalau mail server ini adalah service atau layanan yang dikonfigurasi di server untuk memfasilitasi pengiriman surat elektronik atau email ya, yang dikelola oleh server. Jadi nanti klien itu bisa mengirim surat yang di dalam surat itu secara elektronik ya, bisa diberikan lampiran berupa gambar, video, audio dan seterusnya atau file gitu ya, yang menggunakan interface berbasis browser juga.
Nah, kita lihat dulu di klien nih. Jadi kalau tadi situs itu lewat browser ya. Nah, kalau email ini ya sebetulnya bisa diakses lewat browser juga. Tapi bisa juga menggunakan aplikasi ya untuk email ya. Jadi kalau yang email itu nanti di sini. Kita masuk ke email. Nah, nanti di sini kita butuh nama, kemudian nama email ya, nama email. Kemudian ada apa namanya ini incoming ya, mail server. Ini artinya itu server untuk menyimpan dokumen-dokumen dari apa namanya email yang ada di akun tersebut gitu ya. Jadi kalau ada dua akun email saling mengirimkan, nah ketika diterima maka akan disimpan di mail server gitu, akan disimpan di mail server. Outgoingnya juga sama. Outgoing itu berarti ketika akan mengirimkan akan dikirimkan dari mail server yang mana. Sederhananya seperti itu. Nah, kemudian nanti membutuhkan yang namanya username dan password juga. Ini adalah konfigurasi pertama kali ya. Nah, untuk mengisi ini, maka kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu yang namanya mail server. Mail server itu ada di bagian server juga. Kita masuk ke service. Bagian di daftar ini bagian yang email ya. Email. Kemudian di sini service-nya kita on-kan semua ya. Kita on-kan. Kemudian domain name-nya saya ingin samakan dengan nama domain untuk mengakses web yang tadi. istiqom.yos.ac.id. Usernya misalkan usernya user 1, passwordnya 123. Nah, ini saya set dulu ya. Ini untuk nama domain dari email yang akan kita buat ya. Usernya kita harus buat 2 user berarti untuk membuat masing-masing user itu berkomunikasi. User 1, password 123. Ini saya tambah di sini. Ini sudah masuk di apa namanya tabel user yang ada di mail server ini. Dan berikutnya user 2. Nah, user 2 passwordnya sama juga. Saya tambah juga. Jadi sekarang sudah ada 2 user dengan domain istiqomyos.ac.id. Ya, setelah ini langsung kita coba untuk login terlebih dahulu ya di masing-masing klien. Saya akan gunakan user 1 itu di klien 1 ya. Nah, ini username saya tulis nama depan saya dan email address-nya, nama user diikuti dengan nama domain @istiqomyos.ac.id. Kemudian incoming mail servernya ya. Ini saya menggunakan nama domain apa? Bentar, ini sudah saya rubah belum? Ya, saya lanjutkan lagi. Ini saya harus cek dulu ya di bagian DNS. Oh ya, ini sudah 15, oke. Klien 2 tadi sudah 15, oke juga klien 1.
Di klien satu sudah ya tadi ya. Oh, ini belum. Harus kita update dulu. Sorry, maaf. Oke. Kembali lagi ke sini. Saya gunakan nama depan saya. User 1 at tomyos.ac.id. Naming mail servernya saya menggunakan nama domain yang tadi sudah saya tambahkan. Domainnya sama juga, tomyos.ac.id. Ini sama karena untuk pengiriman dan penerimaan surat-surat elektronik itu menggunakan satu server. Kemudian username-nya user 1, passwordnya 123. Ya, saya klik save. Ini untuk login ya. Nah, ini mail browser, tampilannya begini. Basicnya begini ya. Jadi kalau misalkan tampilannya ada yang Google Mail itu seperti apa dan seterusnya, itu dari developernya ya, yang apa namanya, membangun interface, user experience semudah mungkin digunakan oleh user. Kemudian ini saya gunakan nama tengah saya, Faizal. Addressnya user2@stickcomyos.ac.id. Ingat ya, email address ini adalah yang kita, nama user yang kita buat tadi ya. Kemudian diikuti dengan nama domain, jadi bukan nama kita. Kemudian ini incomingnya sama stickcomyos. Poinnya stickcomyos.ac.id juga. Usernya user2, passwordnya 123. Nah, sekarang kita sudah login di masing-masing klien ya. Klien 1 ini user 1, klien 2 ini user 2. Saya akan kirim pertama dari user 1 ke user 2. Nah, jadi di sini saya masuk ke compose ya. Kemudian to-nya saya masukkan dulu kepada user 2 at stickcomyos.ac.id. Subjeknya tes email. Isinya tes email 123. Dan saya klik send di sini ya, kita klik. Sending mail to user 2 with subject dan seterusnya, DNS resolving names stickcomyos.ac.id by querying to DNS server. Jadi nama domain ini stickcomyos.ac.id di query ke DNS server dengan IP 192.168.1.5. Kemudian di resolve itu berarti di handle ya, diselesaikan istilahnya ya. Jadi selesaikan IP address-nya kebetulan sama ya, 15 SAM sukses. Kemudian di sini di di user 2 ya, saya klik untuk mengecek ya, inbox. Receiving mail from ini dan seterusnya. Receiving mail sukses. Nah, ini from, kita baca tes email dari user ini. Isinya adalah tes email 1, 2, 3. Nah, di sini misalkan ini saya klik kemudian saya reply ya. Saya reply. Ini kalau reply otomatis akan terisi ya kepada user 1, domainnya sekian, reply untuk tes email. Email sudah diterima. 1, 2, 3. Saya send di sini. Sending mail to you. Ini informasi saja ya. Ini jadi membantu ketika proses resolving
atau pengiriman dari email itu apakah berhasil atau tidak. Kan kadang ini diperlukan untuk mengetahui apakah email kita itu terkirim atau tidak. Walaupun tidak akan selengkap ini ya, diikuti dengan nama domain dan IP address-nya berapa, itu tidak akan selengkap ini. Tapi sederhana mungkin yang paling mudah untuk diketahui oleh pengguna bahwa email itu sudah terkirim. Kemudian di user 1 saya klik receive ya. Ya, receiving mail dan seterusnya. From user 2 ini dari yang kita kirim tadi, di reply email sudah diterima. Nah, sudah berhasil dalam melakukan pengirim email atau surat elektronik mail lewat yang dikelola oleh mail server. Ya, teman-teman, itu tadi sudah DHCP server, itu review dari pertemuan kita sebelumnya, kemudian web server, DNS server, dan mail server. Jadi ini yang biasanya atau umumnya dikonfigurasi pada organisasi untuk membantu atau menunjang kegiatan operasional ya, produktivitas juga. Ada yang dibangun di intranet, ada yang dibangun kalau internet biasanya tidak dibangun ya, tapi menggunakan fasilitas atau layanan yang berbayar ataupun yang. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan, apakah sudah jelas? Oke. Lewat chat juga boleh. Atau pertanyaan nanti di grup kita juga tidak masalah. Sejauh yang teman-teman bisa akses ya. Cukup teman-teman? Apakah sudah cukup untuk pertemuan hari ini? Ya, gimana? Ya, oke. Ya, memang kalau kuliah daring seperti ini agak susah ya interaksi dua arah. Nah, mungkin ada kendala-kendala yang berbeda-beda mungkin ya. Ada yang koneksi, ada yang mungkin macam-macam. Tapi intinya, semoga yang saya sampaikan hari ini bisa ditangkap dengan baik. Ini nanti akan saya share juga di classroom kita untuk rekaman kita pertemuan hari ini ya. Silakan bisa disimak lebih jelas lagi, dipraktekkan ya. Dan kalau masih ada yang bingung, silakan ditanyakan di grup WhatsApp kita. Ya baik teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Untuk pertemuan berikutnya akan kita jadwalkan di kesempatan yang sama. Itu saja dulu teman-teman. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Menggunakan masker dan jaga jarak. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Pak, makasih Pak.